Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Dapur CDC. Bunda-bunda dan teman-teman di rumah sering bingung gak sih punya stok putih telur yang banyak tapi bingung mau diolah jadi apa? Untuk sekarang tidak usah bingung lagi. Yuk diolah jadi bolu cantik seperti ini. Ini adalah bolu kukus putih telur yang tampilan luarnya cukup cantik dan menarik dengan bentuk yang beragam. Dan untuk tekstur bolunya juga empuk dan enak. Untuk tahu cara pembuatannya, yuk nonton video ini hingga selesai ya. Sebelumnya, mari persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan A yaitu 160 gram tepung terigu protein rendah, 50 gram susu bubuk, dan 15 gram tepung maizena. Untuk bahan B yaitu 60 ml santan instan dan 60 gram minyak sayur. Untuk bahan C yaitu 150 gram gula pasir, 1 bungkus vanili, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh SP, serta 350 gram putih telur. Dan untuk bahan pewarna, di sini saya gunakan pasta red velvet, nutrisari sweet mango, pasta pandan, pasta coklat, juga bubuk tepung taro. Untuk cara pembuatannya, ayak terlebih dahulu bahan kering A seperti tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk agar semua bahan tercampur merata dan mudah untuk proses pencampuran selanjutnya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk berikutnya, campurkan bahan B yaitu santan dengan minyak sayur dan aduk hingga tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kemudian menuju bahan C, siapkan wadah mixer, masukkan putih telur, tambahkan vanili, saya gunakan setengah bungkusnya saja. Selanjutnya, tambahkan garam, gula pasir secara bertahap. Di sini saya masukkan setengah bagian gula pasir terlebih dahulu, lalu mixer kecepatan tinggi. Jika adonan sudah mulai mengembang, masukkan SP dan sisa gula pasir, lalu mixer kembali pada kecepatan tinggi hingga adonan soft peak. Saya sering banget mendengar kocok telur putih dengan gula adalah soft peak. Ternyata pengocokan telur ini ada soft peak dan hard peak. Soft peak itu adalah tahap mengocok hingga bentuknya seperti foam lembut, sedangkan hard peak ada tahap mengocok hingga kaku ketika mangkok dibalik tidak akan tumpah. Tanda adonan sudah soft peak, yaitu adonan setelah dimixer akan berbentuk foam lembut seperti ini. Berikutnya, lepaskan mixer dan tambahkan bahan A bahan kering secara bertahap ke dalam adonan C ini. Lalu aduk putar balik asal tercampur merata ya bun. Sebaiknya gunakan wadah yang lebih besar ya bun agar lebih mudah untuk proses pencampurannya. Jika semua bahan kering sudah ditambahkan, lalu tambahkan bahan B yang cair, lalu aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Jika adonan sudah tercampur merata, kemudian bagi adonan ke wadah lain dengan takaran yang sama untuk setiap wadah. Berikutnya, untuk adonan yang pertama, saya tambahkan 2 tetes pasta red velvet, lalu aduk hingga merata. Di sini saya gunakan pasta sehingga bolunya lebih enak dan tidak terasa bahwa ini ada bolu putih telur. Jadi, jika bunda-bunda di rumah tidak menggunakan pasta, ingin menggunakan perasa seperti pop ice, nutrisari dengan berbagai rasa juga boleh ya. Ataupun hanya ingin menggunakan pewarna makanan saja juga boleh. Adonan yang kedua, saya tambahkan bubuk tepung taro, lalu aduk hingga merata. Jika bunda-bunda di rumah ingin menggunakan pasta taro juga boleh ya, karena di sini saya berhubung adanya bubuk tepung taro, jadi saya tambahkan bubuk tepung taro saja. Adonan yang ketiga, saya tambahkan nutrisari rasa mangga. Di sini saya gunakan setengah bungkusnya saja ya bun. Lalu aduk hingga tercampur merata. Jika bunda-bunda ingin gunakan 1 bungkus semuanya juga boleh ya, supaya rasanya makin segar. Adonan yang keempat, saya tambahkan pasta pandan 2 tetes, lalu aduk hingga merata. Untuk adonan yang terakhir, saya tambahkan pasta coklat. Saya gunakan sebanyak 2 tetes juga, lalu aduk hingga tercampur merata. Dan ternyata warnanya kurang pekat ya bun. Jadi saya tambahkan setengah sendok makan bubuk coklat, lalu aduk hingga tercampur merata. Nah, selanjutnya jika semua adonan sudah siap, selanjutnya siapkan cetakan. Di sini saya gunakan cetakan dengan diameter 7 cm yang diolesi Carlo terlebih dahulu. Jika bunda-bunda tidak menggunakan Carlo, boleh juga diolesi dengan minyak sayur ya bun.
Untuk adonan sebelumnya, agar lebih mudah diaplikasikan, sebaiknya dimasukkan ke piping bag atau sejenisnya. Kemudian, masukkan adonan ke dalam cetakan dengan adonan warna yang bergantian di setiap cetakan. Lakukan hingga selesai dengan cara berselang-seling seperti ini. Dan jika semua sudah terisi, berikutnya kukus selama 25 menit hingga adonan matang. Setelah dikukus, kemudian dinginkan, lalu keluarkan bolu dari cetakan. Dan tara, ini dia bolu kukus putih telur yang cantik banget warnanya, dengan motif abstrak yang cantik di setiap sisi kue. Tampilan bentuknya juga menarik sekali dengan bentuk yang berbeda-beda. Untuk tekstur bolunya, ini juga empuk dan perpaduan rasanya juga ini enak banget. Bolu yang satu ini cocok banget dijadikan cemilan di rumah atau bahkan sebagai ide jualan juga. Selamat mencoba di rumah bunda-bunda, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih buat semua yang udah nonton dan support channel ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke teman dan kerabat bunda-bunda ya. Jikalau ada salah, mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.